Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal haniyya wa habi ghani. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهنية وهاب يا غني. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah kumpulkan kita kembali di hari ini duduk bersimpuh bersama, menambahkan amal baik kita, menambahkan pahala-pahala kita, yang mana kita sama-sama ketahui bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara dan akhiratlah yang menjadi tujuan utama kita semua. Tidak ada bekal yang bisa kita bawa pulang kecuali amal soleh. Tidak ada bekal yang bisa kita bawa sampai ke dalam liang lahat kita kecuali amal soleh. Maka saat kita tahu dalam hidup ini nggak ada yang bisa kita bawa pulang kecuali amal, maka sepatutnya yang paling banyak kita lakukan dalam hidup adalah amal. Karena kalau kita lihat manusia itu sifatnya egois, aslinya egois, nggak mudah untuk berbagi. Tapi kadang-kadang egoisnya untuk duniawi, kan gitu. Kalau giliran untuk harta, mikir banget gitu. Kalau perkara harta, mau sedekah, mau apa, mikir. Mau berbagi, mikir. Pokoknya kalau sifat-sifat yang berkenaan dengan dunia, cenderung mikir. Tapi begitu giliran urusan akhirat, malah nggak mikir sama sekali. Kepikiran aja. Padahal justru yang namanya akhirat itulah yang patutnya kita itu yang paling haus untuk memilikinya. Kalau orang takut kehilangan hartanya, mestinya dia harus lebih takut kehilangan amal solehnya. Karena kalau kehilangan harta nggak bikin kamu miskin di akhirat. Tapi kalau kamu kehilangan amal, kamu bisa jadi miskin di akhirat. Buat apa jadi orang punya apa-apa di dunia, tetapi kalau nanti di akhirat nggak punya apa-apa? Tapi lebih baik, lebih ideal di dunia nggak punya apa-apa, tapi di akhirat menjadi orang yang kaya raya. Kaya rayanya apa? Surganya yang gede? Bukan. Banyaknya amal dia, banyaknya pahala dia yang nanti mengantarkan dia bisa jadi orang yang ditempatkan di surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dilihat-lihat semua orang emang bakal dikasih izin masuk surga. Insya Allah kalau pulang meninggal bawa iman, walaupun ngerasain dulu kecelup di api neraka, misalnya, gitu, dia bakal masuk surga juga, gitu, suatu waktu, gitu. Tapi masalahnya surganya kan beda-beda levelnya. Jadi kalau punya kepengen yang kelasnya VIP, harus punya amal yang mumpuni. Gimana punya cita-cita maunya ada di kelas yang paling tinggi, nggak mumpuni, amalnya nggak ada, nggak bawa amal, amalnya sedikit, bahkan mungkin dicari-cari cenderung banyak yang rusak. Karena ternyata kita ini bisa juga punya amal, tapi ternyata amalnya hancur, amalnya rusak. Seperti perumpamaannya seperti apa? Kalau kita punya madu dalam satu toples, madunya banyak, ketetesan cuka. Nah,
ketetesan juga. Rusak apa kagak tuh madu? Rusak tuh madu. Cuman tetesan. Segitu cukanya cuman tetesan. Tapi bisa rusak. Lalu gimana kalau kita ngebayangin dengan keadaan amal yang soleh diiringi dengan adanya na'udzubillah amal perbuatan kita yang buruk. Perumpamaan amal soleh seperti madu, perumpamaan amal buruk seperti cuka. Mau madunya sebanyak apapun, tapi kalau sudah terkontaminasi dengan cuka walau sedikit, madunya bisa ikut rusak. Cuka juga bisa diumpamakan seperti penyakit hati. Penyakit hati yang paling merusak amal kita itu penyakit apa? Riya. Penyakit yang kalau kita melakukan sesuatu itu tujuannya karena manusia, tujuannya mencari pengakuan manusia, tujuannya dia kepengen nunjukin kepada manusia kalau dia hebat, kalau dia rajin ibadah, kalau dia orangnya taat, orang baik. Berapa banyak dikisahkan ya, nanti saat amal ibadah kita ini dibawa ke langit, nembus langit pertama lolos. Amal man hadza, ditanya sama malaikat yang jagain langit pertama, ini amalnya fulan ibnu fulan. Hal amala liwajhillah, apakah dia beramal ini karena Allah? Malaikat bilang iya, dia beramal ini karena Allah, bilang gitu. Lolos. Langit 1, langit 2, langit 3, semua pertanyaannya lolos. Begitu nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, wa huwa alim bihal abdi. Allah lebih tahu kan banyak, tapi ini amalnya siapa? Kata malaikat, ini amal hambamu fulan ibnu fulan. Hal amalali, apakah dia beramal ini untukku? Kata Allah gitu. Allah nanya. Malaikat bilang, iya Rabb, katanya dia mengamalkan ini untukmu. Kadzab. Kata Allah, tukang bohong. Lemparin lagi, lemparin itu amalan kepada si pelakunya. Dia enggak buat itu karena aku, tapi dia buat amal itu karena mau dia mau diakui, berbuat itu karena dia kepengen dihormati, dia berbuat itu karena dia kepengen dipuji-puji dan seterusnya. Lemparkan amalnya ini kepada si pelakunya, lemparin, suruh minta balasannya kepada siapa yang dia niatkan waktu beramal. Minta pahalanya sama dia, jangan minta sama aku, kata Allah. Jadi kalau seumpamanya kita berbuat ini tujuannya karena makhluk, nanti sama Allah bilang, kamu gak layak minta pahala sama saya loh, orang kamu aja berbuatnya bukan untuk saya, masa minta balasannya buat saya? Contoh, ada orang masuk restoran, dia masuk ke restoran kan gitu, dia yang punya restorannya, datang orang pesan restoran, buat apa? Ini masak buat siapa? Buat menu table 5. Menu table 5 dia masak. Terus tiba-tiba bilnya dikasih menu table yang lain. Mau apa kagak? Ya, kagak mau, kata Allah. Orang bukan buat ini, ngapain dikasih? Menunya dikasih ke menu table yang gak pesen. Bukan pesanan saya, itu pesanan orang. Makanan orang aja gak mau diterima kalau bukan pesanannya dia. Kenapa? Disuruh bayar soalnya. Kalau digratisin mah dia mau. Gitu kan? Nah, orang di dunia kadang-kadang dia beramal pengen pahala, pengen upah. Ayo orang masak, terus dikasih ke table yang disuruh, katanya bikinin buat table 1. Kata table yang satu, kamu bukan masakin orderan saya, kamu masakin orderan nomor 2 kok, ngasihnya ke orderan nomor 1. Ditolak. Allah lebih layak menolak. Allah bilangnya lillahi ta'ala, tapi ternyata yang dia buat bukan karena Allah ta'ala.
Makanya pantas kalau Allah bilang, sana pergi minta balasan kepada siapa dulu kamu berharap untuk dipuji, sama siapa dulu kamu berharap pengen dijunjung, sama siapa dulu kamu berharap pengen dihormati. Sana pergi, kata Allah, minta balasannya dari mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya penting kita tuh belajar gimana caranya ngelurusin niat kita dalam amal. Karena ternyata itu disebut dengan apa? Iya, itu disebut salah satu yang ngebocorin amal kita, ngerusak amal kita. Sholat iya, ibadah iya, tapi ternyata amalnya nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Dan kita kepengen, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah selamatin kita, gitu. Nah, di antaranya juga para ulama, makanya ngingetin sama kita ya, kaum sholihin, kaum ahlul hikmah. Beliau menulis di beberapa catatan-catatannya. Di antara catatan-catatannya yang dia ingatkan kepada kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba. Apa katanya? Kita disuruh beramal, tujuannya jangan pernah karena dunia tapi karena akhirat. Kalau mau ngerjain apa-apa tuh jangan karena dunia tapi karena akhirat. Kalau kita ngerjainnya karena dunia, nanti kan karena dunia, akhiratnya nggak ikut. Tapi kalau kita ngerjainnya karena akhirat, dunianya bisa ngikut. Itu bedanya. Jadi kalau ditanya untungan mana? Ya untungan kalau kita berbuat untuk akhirat. Karena kalau kita berbuat untuk akhirat, pasti dunianya ke bawah. Tapi kalau udah karena dunia, Allah nggak bakal kasih urusan akhirat. Makanya dibilang, man amila li akhiratih, barang siapa orang yang berbuat untuk akhiratnya, kafahullahu azza wa jalla dunya, Allah akan mencukupkan dia urusan dunianya. Tapi amalnya buat siapa? Buat akhirat. Kalau amalnya bukan buat akhirat, dunianya pasti kewalahan, dunianya pasti berantakan, dunianya pasti kelimpungan, bingung. Sebabnya apa? Ternyata dia selama ini berbuat bukan untuk akhirat. Tapi kalau dia berbuat untuk akhirat, kafahullah, Allah bakal cukupin semua urusan dunianya. Apa aja yang menyangkut perkara dunia, insya Allah sama Allah dibebasin, diselesain, diurusin. Karena yang dikejar akhirat. Nah kita banyak yang hari ini ngerasa urusan dunia kayak nggak kelar-kelar. Sampai ada orang bilang, kapan ya kita hidup nggak punya masalah? Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Ada orang pengen hidup nggak punya masalah mah ya berarti mati. Kan gitu. Kalau sudah nanti ajalnya datang, berarti selesai masalahnya. Tapi siapa orang yang menjerit-jerit nggak sanggup menghadapi masalah di dunia, dia kira di akhirat masalahnya lebih ringan kali. Lihat orang-orang yang suka milih jalan pendek, pusing dikit bayar listrik nggak bisa. Bayangin aja, perkara bayar listrik nggak bisa, dia pusing menegak sesuatu yang membuat dia mati. Dia sendiri yang mencari sebab kematiannya. Qatala nafsu, berarti kan dia bunuh dirinya. Dia bunuh dirinya sendiri. Apa yang dikira kelar dari sini urusan beres? Padahal kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab apa? Kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali bilang, manusia itu waktu meninggal dunia, begitu dia meninggal dunia, belum sampai kemana? Belum sampai masuk ke dalam liang lahat, itu malaikat udah sibuk nyiapin 300 pertanyaan buat hidupnya dia di dunia. Sampai katanya pertanyaan paling biasa yang ditanya itu, kenapa kamu dandanin dirimu tapi kamu nggak peduli dandanin hatimu? Menjadi pertanyaan ditanya hambanya Allah, kenapa selama ini repot aja ngurusin penampilan lahir tapi nggak peduli dengan penampilan batin.
Kalau orang kayak gitu, diingetin, dikasih pertanyaan, itu bahkan belum masuk ke dalam yang lahat. Istilahnya apa? Perkaranya tidak seringan yang kamu bayangkan. Makanya kaum sholihin itu mereka rindu akan kematian karena mereka punya sosok yang mereka cintai. Ada kekasih hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai nggak ada tuh, mereka semua pada takut juga sama yang namanya kematian. Orang kata Sayyidina Umar bin Khattab, segitunya setan takut sama dia. Kata Sayyidina Umar bilang, kematian bukan perkara ringan. Kematian bukan perkara ringan, kematian itu perkara besar. Awal manazil min manazilil akhirah. Dia adalah step pertama sebelum kita menuju akhirat. Gimana kamu menganggap itu ringan? Kata Sayyidina Umar, tidak, dia tidak ringan. Jadi bilang sama orang-orang yang dikit-dikit punya masalah, pengen udahan aja dah hidup. Kira gampang kali, kayak suruh ngaji. Jangan percaya sama yang di TV. Kalau masuk liang lahat urusan beres. Tahu-tahu tinggal ketemu cahaya aja. Nah, suruh jangan percaya yang di TV. Karena itu nggak ada gambarannya ya. Nggak ada gambarannya seperti yang di TV-TV. Jadi kita dari situ ngelihatnya, oh ya, takut sama kematian lumrah. Makanya maksimalin kesempatan dalam hidup. Apa? Ngerjain amal perbuatan untuk akhirat. Kerjain amal perbuatan untuk akhirat, jangan main-main. Kemudian selanjutnya apa pesan ulama? Man aslaha ma bainahu wa bainallah. Siapa orang yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah? Bainahu wa bainallah. Yang diperbaiki apa? Hubungan dia dengan Allah. Aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan hubungan manusia. Hubungannya dengan manusia. Tapi kuncinya apa? Memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Pertama stepnya kita mau usaha memperbaiki hubungan kita sama Allah. Sholatnya mau dibenerin. Kita ngerasa kenapa sih banyak banget orang perasaan yang suka cari masalah sama saya. Banyak banget orang kayaknya yang suka mau berantemin saya. Banyak banget orang yang kayaknya nggak demen aja bawaannya sama saya. Gitu. Mau ketanya kenapa? Mungkin hubunganmu sama Allah lagi nggak baik-baik aja. Kalau kamu ngerasa manusia hubungannya sama kamu lagi nggak baik, coba yang dikoreksi hubunganmu dengan Allah. Kalau hubungan kita sama Allah baik, kan dibilang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Pada saat kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, gitu hubungan kita sama Allah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya kita sama orang-orang yang mungkin tadinya julid, nggak demen, nggak seneng, nggak suka, itu bisa berubah hatinya sesuai dengan kehendaknya Allah. Barangkali mungkin kalau kita lihat nih 5 tahun yang lalu, kita nih ada di bibir mereka buat dijelek-jelekin, buat dihina-hina, buat dijatuhin. Sekarang lain cerita. Sekarang dia deketin kita, sekarang dia kasih hadiah kita, sekarang dia cari-cari muka sama kita. Itu gara-gara kita hebat? Bukan. Hubungan kita sama Allah baik, Allah gerakin hati mereka jadi baik sama kita. Saya pribadi saja, namanya orang hidup ya, namanya orang hidup. Kalau kita mundur ke 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ada nggak orang julid? Ustaz? Banyak. Julidnya tuh yang sampai kebangetan gitu, julid banget gitu ya, Masya Allah gitu. Wah, kalau kita ingat, kalau orang sekarang bilangnya nyakitin hati, alhamdulillah saya nggak pernah nyimpen gituan semua.
Kalau kita lihat perilaku mereka di beberapa tahun silam, gak ada enak-enaknya perilakunya. Bener. Tapi kita memang makhluk tidak harus menjadi siapa yang orang mau. Kita sebagai makhluk harus menjadi apa yang Allah mau. Garis bawah itu ya. Kita makhluk tidak harus hidup seperti apa yang manusia mau. Tetapi kita sebagai seorang hamba harusnya menjalani hidup seperti apa yang Allah fokusnya kan gitu. Allah maunya kita begini. Nggak disukai sama orang, ya udah. Nggak didemenin sama orang, ya udah. Kita terus istiqamah dengan jalannya kita. Kita semakin memperbaiki hubungan kita sama Allah. Apa yang terjadi? Betul aja. Saya pernah minta nasihat sama orang tua. Orang tua bilang begini sama saya, tenang aja. Itu orang-orang yang hari ini ngelukain perasaan kamu. Ntar mereka yang bakal datengin kamu. Mereka yang bakal baik-baikin kamu. Mereka yang bakal begitu. Wah, kita pegang ya, namanya nasihatnya orang tua ya. Nasihat orang tua bijaksana banget, bukan yang ngajarin cuekin aja, berantemin aja, siapa dia, kagak kenal apa, enggak ada gitu. Tapi kita ditenangin dengan apa? Sudah, biarin aja. Fokus kamu jalan menuju Allah. Orang mau bodo amat nih. Yang penting kita jalannya menuju siapa? Allah. Bener. Walaupun itu sifatnya nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Tapi kenyataan itu betul ada. Mereka yang dulu pesimis, yang bersikap tidak baik dengan kita, yang buruk, yang tidak mau menoleh, yang tidak mau menyapa, yang kita dianggap tidak ada artinya, berbalik. Dan kadang pada saat momen itu betul-betul terjadi, kita seolah-olah berpikirnya gini, ya Allah, susunan rencanamu itu indah sekali. Susunan rencanamu indah sekali. Kalau saya lebih apa? Mending ketemu orang yang kagak respect dulu sama kita, daripada ketemu orang yang pura-pura respect sama kita. Kan gitu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau beberapa tahun silam dia hormat sama kita, tetapi pada akhirnya ujung-ujungnya kita tahu hormatnya dusta. Apa nggak lebih nyakitin itu? Mendingan dia nggak hormat dulu sama kita, tapi bahasanya kayak kasarnya gini loh, dia yang sudah meludah nggak harus dijilat, dia yang ngepel sendiri. Karena kalau istilahnya dia ngeludah dijilat lagi kan nggak mungkin. Ya, itu istilah nggak nyambung buat saya. Siapa orang yang habis ngeludah mau jilat ludahnya lagi? Nggak mau. Ya, tapi apa? Dia yang ngeludah, dia yang bersihin. Dia yang bersihin sendiri hasil yang dia buat untuk mengotori yang lain atau mengotori area tertentu dan lain sebagainya. Dan itulah yang terjadi sama mereka. Alhamdulillah. Kita belajar, bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh, tetapi pada saat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaannya, iya, mereka saat itu datang dengan apa? Dengan opini pemikiran yang baru. Ini orang bukan orang yang kemarin. Ini orang baru yang layak dihormati. Dia bukan pandang kita 15 tahun yang lalu, tapi dia pandang kita walaupun orangnya sama. Dia bukan lihat kita yang 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, walaupun orangnya sama. Egonya ditekan itu, hawa nafsunya bergejolak luar biasa itu. Tapi tidak bisa dinafikan kebenaran yang ada di depan matanya. Orang ini memang orang yang layak untuk disanjung, dihargai, dihormati, daripada kemarin dia pura-pura. Nah, kalau kepura-puraan nggak akan membuktikan apa-apa kan gitu. Subhanallah, itu rencana Allah.
Saat hubungan kita sama Allah baik, Allah perbaiki semua hubungan makhluk. Semua makhluk hubungan diperbaiki. Makanya salah satunya diingetin apa? Kalau kita takut sama Allah, kita berarti nggak macam-macam sama makhluk, kan gitu. Karena apa yang membuatmu takut pada Allah yang membuatmu bisa bersikap baik dengan sesama makhluk, diantaranya ngutang misalnya. Kalau takut sama Allah, kita nggak bakal sepelein orang kan? Nggak bakal kita abain orang begitu aja. Karena yang kita takutin bukan orangnya, tapi ada sebuah kisah lucu. Seorang sahabat namanya Qais bin Sa'ad. Ya, saya lupa dianya sahabat atau bukan, tapi ayahnya Sa'ad bin Ubadah. Emang sahabat Nabi. Qaisnya saya lupa, dia sahabat atau bukan. Qais bin Sa'ad, yang udah pasti dia anaknya sahabat ya. Dia ngewarisin kedermawanan bapaknya. Bapaknya tuh kalau sama orang, didatengin orang mau minjem duit, orang susah pinjemin. Kesianan gitu. Ada orang susah, kasih. Ada orang ngerengek dikit, kasih. Pokoknya gitu. Nah ini dia ngikutin nih. Ngikutin apa yang dilakuin sama bapaknya. Tiap ada orang minjem duit, pinjemin. Sampai satu ketika Qais bin Sa'ad sakit. Qais bin Sa'ad sakit, nggak bangun. Dia bilang sama pembantunya, saya nih sakit udah beberapa hari, kok kagak ada yang tengokin saya. Dia ngarep mana teman-temannya, perasaan dia ngerasa dia tuh udah berbuat baik gitu sama orang. Selama ini dia berusaha sebaik mungkin berbuat baik sama orang, tapi kok giliran dia sakit kagak ada orang yang nengokin dia. Dia nanya sama pembantunya, kagak ada yang jenguk saya apa? Kata pembantunya bilang, kagak ada yang jenguk kamu, soalnya pada malu banyak utang sama kamu. Bayangin, nggak ada yang berani jenguk kamu karena malu punya hutang sama kamu. Kalau orang zaman dulu punya malu, beda sama orang sekarang. Iya, orang zaman dulu punya malu, punya ngutang nggak berani nunjukin muka. Kalau orang sekarang udah jelas-jelas punya utang berani pasang status. Yang status berjalan-jalan ya. Beli handphone baru, beli tas baru, gitu. Kagak malu, padahal yang dia utangin ada di situ tuh. Dia ngutang sama siapa, ditontonin sama yang ngutangin. Ditagih galak, yang diblokir malah yang ngutangin. Gitu, benar-benar kebangetannya luar biasa. Nah ini orang dulu sama orang sekarang beda kan? Kata Qais bin Sa'ad bilang, gara-gara dunia hubungan manusia jadi rusak. Ya, kalau dulu zamannya beda, kalau zaman sekarang kayak apa ya? Gara-gara dunia, gara-gara urusan hutang piutang, urusan saudara sama saudara jadi jauh katanya. Jadi jauh. Apa? Qais bikin pengumuman. Kamu kasih pengumuman seluruh orang-orang di luar sana. Apa? Yang punya utang sama Qais lunas semuanya, kata Qais bilang. Kesel dia, gara-gara utang orang nggak berani temuin dia. Kesel, pembantunya pengumuman pagi, yang punya utang sama Qais semuanya lunas. Dibilang gitu. Ibu tahu, semua yang punya utang denger. Qais ngelunasin hutang piutangnya. Qais ngelunasin hutang piutangnya. Semua berbondong-bondong datang ke rumahnya Qais. Kata di kitabnya saya baca ya, semua berbondong-bondong datang ke rumahnya Qais. Qais pengumuman pagi, sore tangga rumahnya Qais ambruk karena banyaknya manusia. Gitu. Banyaknya manusia yang pada datang ke Qais. Mau apa mau nengokin Qais. Tapi setelah apa dibebasin utangnya. Bebasin utangnya. Dia memberi hutang pun tidak ada unsur apa-apa illa lillah. Orang dulu sama orang sekarang beda, muamalahnya beda. Tapi yang kita mau petik apa? Muamalahnya sama siapa sih? Kita kalau ngutang, kita bukan lagi ngutang sama yang ngutangin, ngutangnya sama Allah.
Waktu kita lagi memberi hutang pada orang, kita bukan lagi memberi hutang kepada dia. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'af lahu. Dalam Al-Qur'an kan gitu. Siapa yang memberi pinjaman Allah, maka Allah akan beri gantinya berlipat ganda. Kamu transaksi sama siapa? Kalau transaksi sama manusia mah biasa. Tapi kalau transaksi sama Allah nggak ada yang biasa. Saat kamu sedekahnya ngasih orang, transaksi kamu biasa. Tapi saat kamu sedekah, yang kau tujukan Allah, transaksimu jadi luar biasa. Sedekahmu jadi luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang kau lakukan lainnya menjadi luar biasa. Kenapa? Karena yang kita lakukan untuk Allah, yang kita buat untuk Allah. Maka Allah bilang, yang benerin hubungannya sama saya yang bakal benerin hubungannya sesama manusia. Orang gak perlu repot beri pengumuman siapa dia, karena semua hati berada dalam genggaman tangan Allah. Yang kendaliin hati, perasaan, ya, cinta, itu semua Allah yang kendaliin. Kita ini cukup berurusan sama Allah. Kalau urusan amal nggak usah kemana-mana, urusin amal kita hanya untuk Allah. Baru kemudian pesan yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki sarirahnya, batinnya, dia perbaikin, dia punya hati di dalamnya, yang dia benahi itu selalu perkara hati, maka apa? Allah akan membenahi urusan luarnya. Jadi kita gak usah belajar senyum, Allah bakal buat kita murah senyum, ibaratnya gitu. Karena senyum ini kan tampilan luar, asalkan kamu membenahi hatimu. Jadi apa? Buat hatimu tersenyum sebelum bibirmu tersenyum. Kalau kita pengen lihat orang bahagia hari ini, jangan belagak bahagia, cukup bahagiakan hatimu, Allah yang akan bahagiakan penampilanmu, kan gitu. Orang yang hatinya senang, pasti penampilan luarnya senang. Gak mungkin hatinya senang tapi mukanya cemberut. Pernah nemu apa kagak? Nggak ada orang hatinya lapang, mukanya kusut. Pasti sesuai kan, sinkron kan. Kalau hatinya lagi berantakan, hatinya kusut, hatinya keruh, udah pasti wajahnya suntuk, mukanya ditekuk, gitu kan. Penampilannya kayak orang nggak nafsu hidup. Ada penampilannya orang nggak nafsu hidup ya, mau mandi aja males. Kenapa mikir kayak gini? Mau mandi dia males. Kenapa? Hidupnya suram karena hatinya. Man aslah sariratuh aslahallahu alaniyatuh. Siapa orang yang membenahi sarirahnya, batinnya, yang tersembunyi di balik hatinya ini, dia benerin, Allah akan perbaiki apa yang nampak dari dirinya. Yang nampak tutur katanya, senyumnya, matanya, semuanya bakal dibenahin sama Allah secara otomatis, asal yang kita benahin berarti kan yang kita benerin hatinya. Sekarang kita belajar gimana menata hati, membersihkan hati dari segala kekeruhan-kekeruhannya, dari segala noda-nodanya, ya. Ibarat hati seperti karat, ya, besi karat. Ke besi itu mau berapa tahun aja dia berkarat, tapi dia bisa jadi kuat lagi, jadi besi lagi, asal dibersihin. Karatnya itu bisa lepas. Begitulah perumpamaan dosa-dosa kita yang diumpamakan seperti karat di dalam besi. Kalau kita mau bersihin, dia bersih, lepas dari karat itu semua. Tapi kalau kita mau biarin, rusak, dan terus menerus makin rusak.
akhirnya. Tapi kalau benar enggak, dia bisa lepas. Setebal apapun karatnya, dia bisa lepas. Hati kita sekotor apapun dia bisa lepas, sekeruh apapun dia bisa lepas, kecuali orang yang sudah memang Allah tutup pintu hidayah bagi dia. Dah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah sendiri yang segel. Udah, hatinya ini disegel. Kalau ibaratnya rumah disita, mau diapain itu? Dibeli, dijual nggak bisa. Orang punya duit bawa orang disita. Allah yang sita hatinya. Diapain aja nggak bisa kata Allah. Udah saya segel. Pertama yang disegel hati. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya dibuat buta. Hatinya dibikin ketutup. Sampai di dalam kiasan yang lain Allah kasih kiasan ghiladun. Itu tebel kayak covernya buku. Kalau kertas doang begini, ini kita masih menerawang tulisannya nih, walaupun tulisannya di sini ada lampu, saya masih terawang nih karena tipis. Coba tebel, nggak bisa keterawang. Di sini saya masih bisa dapetin cahaya walaupun saya kagak lihat lampunya. Baru kertas. Kalau cover bisa nggak? Nggak bisa. Hati kita kalau udah terlalu keruh, hati kita kalau udah terlalu berkarat, hati kita kalau udah terlalu parah, itu yang ditakutin kan salbul iman, iman yang kecabut, iman yang rusak. Atau mungkin orang yang emang gak pernah singgah satu kali pun iman di dalam hatinya. Auzubillah min dzalik, khatamallahu ala qulubihim, emang hatinya disegel sama Allah. Abis qulubihim wa ala sam'ihim. Kenapa kuping dulu? Bukan mata. Karena orang itu bukan cenderung mendengar, mereka seringkali mempercayai sesuatu dari kupingnya. Lihat mah belakangan, dengar dulu. Kita kalau dengar gibah kan kita nggak lihat. Tapi gara-gara dengar kita percaya. Namimah kita kagak denger. Kita kagak lihat, tapi kita denger. Kita percaya. Abis Allah segel hati, Allah segel kuping. Emang nih biang. Karena dia disebut jendela hati. Dia disebut jendelanya hati. Nih kok denger apaan aja masuk. Percaya lagi. Udah dikasih tahu. Kalau kita dikasihin kabar berita fatabayyan, suruh cari tahu tabayun, enggak dikerjain tuh tabayun, percaya dulu. Nah, gitu. Enggak ada tuh yang namanya ragu. Langsung percaya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala. Habis gitu, kuping nih juga kan perantara yang menyampaikan kebenaran masuk ke dalam hati kita. Kuping juga yang didengar buat nasihat, buat ilmu. Tapi kalau ini udah ditutup, mau ada ilmu apa juga yang lewat. Orang ditutup, nggak ada. Sama Allah disegel. Udah nggak bisa lagi nih diapa-apain nih orang. Udah. Sampai baru wa ala absarihim ghishawah. Udah kalau udah kuping ditutup, mata ditutup, berarti orang ini nggak akan pernah menemukan kebenaran sama sekali dalam hidupnya. Sama sekali dalam hidupnya nggak bakal nemu kebenaran. Walahum adzabun, berarti bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Makanya Allah maftah agfala qulubina.
Kalau doa salah satunya, ya Allah tolong buka kunci-kunci hati kami nih, pintu hati kami nih, aghfala qulubina, tolong buka-bukain Allah, jangan dikunci nih hati. Oh, nih hati kita dikunci, kebenaran mau masuk kita nggak mau izinin, nasihat mau masuk kita nggak izinin, bahaya nih lama-lama. Minta bukain kunci-kuncinya. Dan kalau habis sholat kan jangan lupa minta ketetapan Begitu juga telinga. Minta telinga kita jangan sampai lebih sering dengar sesuatu yang buruk ketimbang yang baik. Tapi kalau orang-orang yang sering ngaji mah insya Allah ya, orang ngaji mulu ya, ngaji sama sama gibah insya Allah banyakan ngajinya. Cuman masalahnya nih Ustazah, pengajian udah pada mau tutup. Makanya kan mesti diingetin ibu-ibu, pengajian tutup, jangan sampai ibu lupa nutup juga ini kuping dari yang buruk. Pengajian ketutup artinya berarti kuping kita, hati kita tutup dari segala sesuatu yang membuat hal-hal buruk masuk ke dalamnya. Jagain. Ya, pengajiannya tutup berarti kan banyak nasihat yang mungkin sedikit-sedikit kita nggak dengar. Kalau kemarin ada 20 majelis, sekarang yang kesisa cuman 1-2 mungkin ya, karena kan Ramadan juga saya tetap ada kajian insya Allah. Tapi dibalik itu semua, maksudnya dibalik itu semua kan kebiasaan kita dari sini ke sini, ada yang kagak gitu kan, ada yang enggak. Jangan sampai nih malah jadi peluang buat syaitan membisikkan hal-hal buruk masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai, jaga. Begitu juga mata, jaga ini mata. Pertama yang perlu dijaga dari mana? Jangan lihat nikmat orang. Sebelum kita ngelihat kekurangan, jangan lihat nikmat orang. Penyakit orang sekarang yang terjadi karena kebanyakan ngelihat nikmatnya orang. Gara-gara lihat nikmatnya orang, lupa sama nikmat yang ada padanya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wala tamuddanna ainaika, jangan kamu melirik, melihat matamu atas apa yang aku limpahkan kepada mereka. Jangan. Enak banget sih ini, enak banget sih itu. Jagain tuh mata. Yang pada nanti bisa pulang kampung, enak banget. Enak banget ya. Si ini pulang kampungnya, kita tahun ini nggak bisa pulang kampung. Ya. Jangan lihat, jangan buat mata kita ngelihat nikmatnya orang. Enak banget jadi dia, enak. Wala tamuddanna ainaika, mata kamu jagain. Satu. Kedua, jangan asik sibuk nih mata ngeliatin kejelekan orang, ngeliatin kelebihan jangan, ngeliatin kejelekan jangan. Terus kita ngeliatin apa? Yang enak-enak aja, yang kalau ngeliat hati jadi enak, jangan kalau ngeliat hati jadi gerah gitu. Yang kalau ngeliat hati jadi enak. Ibu ngeliat apa? Ya, gitu. Lihat saya, alhamdulillah. Mau ngelihat apaan aja, pokoknya yang kalau ngelihat enak hati, Pak, itu diinget-inget aja tuh. Jadi begitu hati lagi nggak enak, hadirkan apa yang usah. Hadirkan apa yang menurut ibu-ibu enak untuk diingat. Apa kali ingat enak jalan-jalan kemana gitu, habis lihat gunung misalnya, habis lihat laut. Oh enggak Ustazah, enakan ini, saya ingat dulu pernah mana. Wah, ada ingat aja ya. Kalau ingatnya saya boleh juga. Apa? Alhamdulillah. Iya, nah alhamdulillah. Nah itu semua dipakai, diingetin. Pokoknya jangan ngelihat sesuatu yang bikin hati jadi nggak enak. Itu dijaga. Ini mata. Baru sisanya jaga dari apa yang diharamkan Allah. Ya, Allah haramin kita lihat auratnya orang.
ya. Itu yang ketiga dah. Tapi yang paling dijaga jangan lihat nikmat orang. Soalnya waktu kita lihat kita jadi kufur nih. Saat kita ngelihat kejelekan orang, kita jadi apa? Kita jadi orang nggak tahu kekurangan diri sendiri, dan itu bahaya. Karena kita jadi mengcompare ya. Dan saat kita melihat aurat yang Allah haramkan kita untuk memandang, untuk melihat, kita sudah berbuat zalim kepada mata kita sendiri. Nah, itu semua kita jaga. Apalagi kita semua di bulan yang mulia. Semua pahala berlipat ganda, begitu juga dosa berlipat ganda. Maka kita minimalisir semampu kita. Di bulan-bulan agung ini, jauhin diri kita dari perbuatan dosa. Menggibah, namimah, dusta, ngomong apapun yang mungkin menyinggung perasaan, jauhin semuanya, buang. Rajab berapa sisa hari ini Rajab kita? 5 hari mungkin, ya. Sisa 5 hari Rajab kita. Jagain yang benar, manfaatin kesempatan Rajab kita dengan sebaik-baik mungkin, ya, sampai kita menyambut datangnya bulan Sya'ban. Gak berasa ya. 35 hari lagi Ramadan, kemungkinan besar kan gitu kurang lebihnya. 35 hari lagi Ramadan, ayo. Bagaimana? Sudah banyak belum benih yang ditaruh? Karena besok udah bulannya nyiram. Besok bulannya kita menyiram, artinya rawatin hati yang kemarin kita bersihin, hati yang kemarin kita benerin, di bulan Sya'ban jagain. Banyakin sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian persiapkan diri kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan, siapin diri. Masya Allah, rasanya udah nggak sabar ya, pengen ngerasain. Ada orang yang deg-degan ketemu Ramadan, ada yang orang bahagia ketemu Ramadan. Ibu bagian yang mana? Hah? Hah? Bagian yang bahagia atau bagian yang mana? Alhamdulillah. Nikmatin aja Bu. Ramadan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini kita diingatkan pahala berlipat ganda, nanti datangnya Ramadan kita akan kembali diingatkan tentang betapa besarnya kelipatan ganda dari pahala yang Allah berikan kepada segenap umatnya Nabi besar Muhammad SAW, dari pengampunan, dari rahmat, dari terbebasnya mereka dari api neraka. Allah menja'alna minhum, ya Allah masukin kita dalam kelompok mereka semua. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua keluar dari bulan Rajab ini dengan penuh kebaikan, penuh pengampunan, penuh ketaatan, penuh dengan keridhaan. Insyaallah mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, Allah perbaiki hubungan kita dengannya, dengan Rasulnya, dengan sesama hamba-hambanya. Insyaallah mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, Allah perbaiki hubungan kita dengan sholawat, Allah perbaiki hubungan kita dengan zikir, Allah perbaiki hubungan kita dengan menjauhi maksiat. Insyaallah mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua dari hajat-hajat kita, dari hajat dunia sampai hajat akhirat, mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus kita doakan majlis ta'lim an-nikmah ini. Mudah-mudahan insyaallah Allah berkahi majlisnya. Wal khusus Ustaz Afifi beserta istri dan segenap keluarga, anak-anak, saudara. Mudah-mudahan insyaallah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah banyak yang mengambil manfaat dari tempat ini yang pahalanya terus mengalir untuknya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syaminah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk yang kurang sehat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya.
Allah berikan kesembuhan, syifa ajilan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Khusus untuk Al Habib Ali Ridha bin Idrus Al Attas, Normalina binti Haji Suhaya Kaya, apa Kala ini namanya, Kala Safar Ar-Rashid bin Bangun Indra Pratama. Mudah-mudahan semua yang namanya disebut dan maupun diri kita yang hadir, yang lagi kurang sehat, dan segenap keluarga kita yang kita hadirkan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an كل التعب شديد واكفنا واكفيهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا يا رب نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطا من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء زمزم يقرئكم السلام ويقول لك ألا تضرني ويقول لك أن تكوني شفاء من كل داء على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Qabul insyaallah. Saya selaku guru tetap yang mengajar rutin di Majelis Ta'lim An-Nikmah, mohon kiranya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila selama saya mengajar terdapat kekhilafan, kekurangan yang disengaja ataupun yang tidak. Ibu-ibu maafin apa kagak? Terima kasih banyak. Untuk ibu-ibu yang barangkali punya salah, punya khilaf yang disengaja ataupun tidak, udah pada saya maafin semuanya. Insyaallah semuanya sehat afiat. Kembali lagi kita ketemu setelah hari lebaran insyaallah, amin ya rabbal alamin, atau di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.